Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutski Apriliansyah. Saya dari kelas 10 PPLG 1 dan saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Oke, pada video kedua saya yaitu tugas industri. Kali ini saya akan membahas tentang HTML dan CSS dan satu lagi yaitu JavaScript. Oke, kita langsung saja pada video kali ini, yaitu judulnya tentang HTML dan CSS dan juga JavaScript. Oke, langsung saja kepada materi yang saya akan bahas pada video kali ini. Saya membagi materi tersebut menjadi dua bab. Bab yang pertama yaitu tentang HTML dan CSS. Di dalam bab tersebut ada pengenalan HTML, cara membuat tabel, cara membuat list, dan yang terakhir yaitu membuat layout atau membuat suatu project. Dan bab yang kedua yaitu judulnya JavaScript. Di dalam bab tersebut ada basic JavaScript. Langsung saja kita ke bab yang pertama terlebih dahulu, yaitu definisi HTML. Jadi HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language yang digunakan untuk membuat suatu halaman web dan aplikasi web. Untuk pencipta atau penemu HTML ini yaitu Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Untuk kegunaan HTML ini kita bisa lihat di sini gunanya yaitu untuk menampilkan suatu konten yang menghubungkan link antar halaman yang tujuannya untuk memberi struktur dan informasi terkait dengan suatu halaman web. Lanjut, sekarang yaitu struktur dasar HTML. Terdapat 3 struktur dasar HTML. Yang pertama yaitu tag. Tag ini yang dimaksud tag ini adalah penanda untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML. Yang kedua yaitu ada elemen. Elemen ini adalah rangkaian dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Ketiga yaitu atribut. Atribut adalah tambahan yang ditulis dalam tag pembuka. Baik, di sini saya menampilkan untuk struktur dasar HTML ini. Seperti yang saya bilang tadi, struktur dasar HTML ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tag, ada elemen, dan ada atribut. Contoh dari tag ini adalah ada tag HTML dan ada tag body juga. Terus elemen adalah sekumpulan tag dari tag pembuka sampai tag penutup. Contohnya yaitu ada tag HTML pembuka sampai tag HTML penutup dan juga tag head pembuka sampai tag head penutup. Baik, yang dimaksud dengan atribut adalah tambahan yang ditulis dalam tag. Contohnya seperti ini. Name sama dengan kutip viewport, tanda kutip lagi. Inilah contoh atribut. Baik, selanjutnya yaitu setelah tadi yang saya jelaskan yaitu struktur dasar HTML, sekarang yaitu bagian bagaimana cara penerapannya. Seperti contoh, saya akan menampilkan sebuah teks menggunakan bahasa HTML ini. Kita bisa tulis H1. Di dalam H1 ini kita bisa tulis selamat datang, lalu di enter. Kita bisa tuliskan saya sedang belajar HTML sekarang. Terus kita cek apakah
kalimat tersebut berhasil dipanggil. Baik, kita bisa lihat, dan ternyata kalimat yang saya tulis tadi di tag body berhasil muncul di dalam web ini. Yang saya tulis tadi ada selamat datang, ada, dan saya sedang belajar HTML sekarang, di sini juga tertulis ada. Berarti berhasil dipanggil. Lanjut. Yang kedua yaitu ada definisi CSS. CSS atau Cascading Style Sheet yaitu dokumen yang berisi definisi style untuk membuat dokumen HTML atau untuk mengatur tampilan dari dokumen HTML, meliputi layout dokumen, pewarnaan, tampilan font, teks, dan lain-lain. Jadi intinya, dengan adanya CSS, konten dan desain web akan mudah dibedakan sehingga memungkinkan untuk melakukan pengulangan pada tampilan-tampilan tertentu dalam suatu web. Struktur penulisan CSS terdapat 3, sama seperti HTML. Selektor ini adalah bagian CSS yang berfungsi untuk memilih elemen yang akan dikenai style. Kedua yaitu property. Property adalah style yang akan diterapkan pada elemen. Dan yang terakhir yaitu ada value, nilai dari property yang digunakan. Lanjut. Untuk penerapan CSS ini ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Yang pertama yaitu ada eksternal, membuat file CSS baru di luar file HTML. Terus yang kedua yaitu internal. Internal ini adalah cara memasangnya di dalam file HTML dan di dalam tag style. Terakhir ada inline. Inline adalah cara memasang CSS langsung di elemennya. Lanjut, CSS property. Property yang digunakan untuk memilih jenis style ini akan diterapkan pada tag, class, atau id yang telah dipilih pada selektor, dan pada satu selektor bisa berisi beberapa properti. Jenis properti CSS diantaranya yaitu ada background, border, box model, layouting, dan yang terakhir yaitu font dan teks dan lain-lain. Selanjutnya yaitu table. Apa sih yang dimaksud dengan table ini? Jadi table atau tabel adalah suatu struktur data yang terdiri dari baris dan kolom, digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk terstruktur dan mudah dibaca. Untuk membuat tabel di HTML, kita bisa menggunakan tag di bawah ini. Yang pertama yaitu tag table, tag tr untuk membuat baris, dan yang terakhir yaitu tag td untuk membuat kolom. Dan di tabel ini ada call span dan row span. Jadi yang dimaksud dengan call span ini adalah perintah untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Dan untuk row span ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Selanjutnya yaitu membuat list dengan HTML. Lalu definisi list ini adalah suatu koleksi item atau data yang disusun secara terstruktur dan berurutan, dan biasanya dalam bentuk daftar. List ini dibagi menjadi 2, yaitu ada ordered list atau daftar, gunanya untuk membuat daftar data terurut. Yang kedua yaitu unordered list, menampilkan daftar data yang
tidak terurut. Untuk membuat suatu list di HTML, kita bisa menggunakan tag di bawah ini. Untuk list yang berurut, kita bisa menggunakan all dan li. Dan list yang tidak berurut, kita bisa menggunakan tag ul dan li. Lanjut, cara membuat layout. Jadi layout adalah susunan dan pengaturan elemen visual dalam sebuah ruang atau halaman, seperti teks, gambar, tabel, dan lain-lainnya. Untuk mencapai kesan estetika dan fungsionalitas yang baik, untuk membuat layout sederhana kita dapat menggunakan tag table. Baik, setelah saya menjelaskan tentang table, list, dan layout, kita langsung prakteknya saja. Baik, inilah hasil codingan saya untuk membuat tabel menggunakan HTML. Kita bisa lihat ini ada strukturnya itu HTML. Saya akan memperlihatnya sampai bawah ya. Untuk judul tabelnya yaitu data siswa yang berprestasi. Nah, ini sudah kita tampilkan hasilnya ya. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk judul tabelnya itu data siswa yang berprestasi. Di sini ada nama, prestasi, dan sekolah. Untuk nama ada Alvin, Baskara, dan Caca. Prestasi juara 1 kaligrafi tingkat kabupaten, juara 1 kompetisi sains tingkat internasional, dan Caca ini juara 1 LCC tingkat nasional. Dan asal sekolahnya ada dari SMPN 1 Parahyangan, MTS 3 Pasar Pulau Seribu, ada dari MTS 3 Pulau Seribu, dan ada juga dari SMP 10 Batam. Selanjutnya yaitu hasil codingan untuk membuat list di HTML. Codingannya seperti ini. Judul dokumennya itu list di HTML, dan judul listnya yaitu list keperluan rumah tangga. Ini ada order to the list dan unorder to the list. Kita bisa lihat ini adalah hasil dari codingan membuat list. Nah, untuk order to the list adalah to-do list adalah list yang beraturan seperti menggunakan angka 1, 2, 3, dan untuk unorder to the list adalah list yang tidak berurutan, bisa menggunakan titik atau strip. Ini adalah hasil untuk membuat list di HTML. Oke, selanjutnya yaitu kita mulai praktek membuat layout dasar atau membuat suatu project yang saya buat. Langsung saja kita tuliskan struktur dasar HTML terlebih dahulu, dan kita menggunakan HTML5. Tulis HTML, terus pilih yang HTML5. Selanjutnya itu titelnya kita ganti menjadi layout dasar. Setelah mengganti titelnya, kita langsung ke body terlebih dahulu. Kita tuliskan div, enter. Oh ya, kelupaan, div ini kita tambahkan class. Jadi div class, di dalam div class ini kita tuliskan header. Lanjut, kita enter, kita tuliskan H1. Di dalam H1 ini kita tuliskan logo produk. Setelah ini jadi, kita membuat 2 div lagi. Biar cepat, kita copy aja.
Terus H1 ini yang di div class yang kedua kita ganti menjadi H2, dan ini juga ganti jadi H2, dan ininya logo produknya kita ganti jadi our product. Lanjut ke div yang ketiga. Kelupaan, headernya ini kita ganti menjadi konten. Lanjut kita ke div yang ketiga. Headernya kita ganti menjadi footer. Logo produk ini kita ganti, H1 nya kita ganti menjadi P atau paragraf. Terus dalam paragraf ini, footer ini kita bisa tuliskan copyright 2024 my page. Oke, kita langsung saja lihat apakah ini berhasil atau tidak. Dan ternyata ini berhasil dipanggil. Logo produk juga ada, our product, dan copyright juga ada. Logo produk ini disebut dengan header, our ini konten, dan copyright ini adalah footer. Setelah ini berhasil dipanggil, kita langsung untuk menambahkan style. Kita bisa tuliskan style ini di bawah title, lalu enter. Yang pertama yaitu untuk style header terlebih dahulu. Header. Enter. Di dalam style header ini kita tuliskan background color. Dan untuk background color header ini kita menggunakan warna putih atau white. Kita enter lagi, terus tuliskan min height. Min height ini kita tuliskan 50 px. Selanjutnya setelah style untuk header, kita lanjut kepada style konten. Enter lagi, kita tuliskan background color lagi. Dan untuk background color konten ini saya menggunakan warna biru atau blue. Kita tulis lagi min height. Dan untuk min height konten atau tinggi minimumnya saya menggunakan 500 px. Dan untuk teman-teman bisa menyesuaikan. Lanjut, setelah konten kita membuat style footer. Kita tuliskan background color lagi seperti yang di atas, dan untuk background color yang footer ini kita menggunakan warna aqua. Enter lagi, kita tuliskan min weight. Min weight ini saya menggunakan 50 px. Nah, setelah ini kita cek terlebih dahulu. Sebelumnya save terlebih dahulu, kita langsung saja apakah ini berhasil. Nah, ya berhasil. Nah, untuk logo produk ini yaitu warna white ternyata udah benar. Terus our product ini atau konten warna blue atau biru ya, ini sudah muncul. Terus untuk footer warna aqua. Baik, setelah kita menambahkan style untuk footer, kita lanjut, kita tuliskan yaitu container.
enter. Di dalam kontainer ini kita tuliskan width. Untuk kontainer width ini saya menggunakan 800 px. Lanjut, enter. Kita tuliskan marginnya itu ya tuliskan 0 terus out. Nah, setelah menambahkan style container, kita ke div class yang header. Nah, untuk H1 ini kita hapus saja, ganti dengan div class. Div class. Nah, ini kita tuliskan logo. Enter lagi. Kita tuliskan image, dan image ini kita lihat ini untuk image-nya kita menggunakan image atau foto yang ini, example JPG. Image example JPG, ininya outnya logo. Setelah ini kita cek apakah ini berhasil, dan ternyata ini berhasil. Di sininya kita kan di sini tadinya logo produk ini diganti menjadi gambar atau image example. Lalu kita coba save, dan apakah ini berhasil? Nah, ini berhasil dipanggilnya. Ini ada inspirasi baru, rencanakan perjalanan, dan Go Explorer. Selanjutnya yaitu kita menambahkan style untuk menu. Kita tuliskan menu. Enter lagi. Kita tuliskan padding untuk menu full ini yaitu 0. Oke, kita enter lagi, tuliskan menu only. Enter. Di dalam menu only ini kita tuliskan display. Untuk display ini inline blocks. Terus kita bikin lagi menu menu only. Kita tuliskan paddingnya itu 10 px dan 20 px. Nah, ntar kita tulis text decoration. Untuk text decoration ini kita non atau gak ada. Lanjut, kita tuliskan logo IMG. Di dalam style logo IMG ini kita tuliskan width atau lebar. Untuk lebar logo image ini kita menggunakan 200 px. Setelah ini kita save, apakah ini berhasil lagi, kita cek ya. Nah, ininya yang tadinya berurutan sekarang ke pinggir, terus yang ini
untuk kontennya yaitu ukurannya udah 200 px besar ya. Berarti ini berhasil. Baik, saya kelupaan untuk video ini. Untuk gambar ini kita ke tengahin yaitu dengan cara kita ketik text Allegiant di header, text Allegiant-nya berisi center. Agar logo yang tadi itu biar di tengah atau center. Nah, ini udah di tengah berarti ya udah berhasil. Tuliskan di sini thumbnail, lalu kita enter, kita tuliskan image, kita pilih kalau yang ini yaitu Raja Ampat, ini kita isi logo. Baik, lupa nih kita tulis apa dulu, Raja Ampat, ini semua. Enter lagi tulis image. Sini kita jampat dengan kita punya jam. Di sini ya ini belum bisa. Ini itu tulis apa untuk ini adalah hasil dari codingan saya. Mohon maaf nggak ditampilkan semua dalam proses pembuatan codingan ini karena mohon maaf durasinya terlalu panjang. Ini saya perlihatkan dari atas. Ini ada strukturnya yaitu HTML, dan HTML ini menggunakan HTML5. Terus kita ke bawah ya. Ini terus ini hasil codingan saya. Nah, udah sampai bawah nih. Nah, kita langsung saja cek apakah ini berhasil. Dan inilah hasil dari codingan saya tadi. Ketika saya mengarahkan kursornya ke rencanakan perjalanan, kita akan ini akan memunculkan submenu, yaitu ada rencanakan perjalanan bersama, ada bersama keluarga, ada bersama teman, dan bersama pacar. Terus di sini ini ada logo yang tadi saya buat, dan di sini ada Jumbotron ya, ada HTML. Terus di sini ada welcome to my page, selamat datang di website yang saya buat ini, silahkan bereksplorasi dan berekspresi. Dan ini adalah gambar-gambar rekomendasi wisata. Inilah hasil codingan saya. Bab yang kedua yaitu tentang JavaScript. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website yang interaktif. Dan JavaScript ini diciptakan oleh Brendan Eich pada tahun 1995. Variabel dan tipe data pada JavaScript. Jadi variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori ini. Lalu tipe data ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Tipe data yang digunakan pada JavaScript yang pertama yaitu ada string, kedua yaitu ada number, ketiga ada boolean, keempat array, dan yang terakhir ada object. Baik, inilah hasil penerapan saya untuk membuat array di HTML. Judulnya yaitu array di JavaScript. Di sini ada variabel buah,
di dalamnya itu ada jambu, alpukat, pepaya. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu ada jambu, ada alpukat, dan ada pepaya. Selanjutnya yaitu operator JavaScript. Operator adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data atau operand. Operator dalam JavaScript yaitu ada operator. Yang pertama yaitu ada operator aritmetika. Yang kedua yaitu ada assignment. Ketiga penggabungan string. Keempat pembandingan. Dan yang terakhir ada logika. Ini adalah tipe data aritmetika. Ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ada juga perbagian. Dan inilah hasil codingan yang saya buat. Kita langsung cek. Ini ada penjumlahan. Nah, kan di sini ada 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Dan untuk 4 kurangi 5 min 1 hasilnya, dan untuk 4 kali 5 hasilnya 20, betul. Dan yang terakhir yaitu 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. Selanjutnya yaitu fungsi di JavaScript. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi ini? Jadi fungsi dalam JavaScript adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi JavaScript ini dijalankan ketika sesuatu ada yang memanggilnya. Selanjutnya saya akan tampilkan hasil codingan saya untuk membuat kalkulator menggunakan HTML. Di sini ada struktur dasarnya yaitu menggunakan HTML5. Judulnya yaitu kalkulator aritmetika. Inilah hasil codingan saya. Ada pertambahan, pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Inilah hasilnya, bisa dilihat. Setelah ini saya akan apakah ini berhasil, dan ternyata ini berhasil. Kita contohkan 4, kita contohkan 50 dan 5. Nah, untuk 50 tambah 50 dan 5 kalau ditambah 50, dan untuk 50 dan 5 kalau ditambah hasilnya 55. Kalau 50 dan 5 di 50 kurangi 5 yaitu hasilnya 45, dan untuk 50 bagi 5 hasilnya mohon maaf 50 kali 5 hasilnya 250, dan untuk 50 bagi 5 hasilnya 10. Dan inilah kalkulator yang dibuat menggunakan HTML. Terima kasih. Selanjutnya yaitu objektif. Apa sih yang dimaksud dengan objektif? Objektif adalah bahasa pemrograman yang merupakan abstraksi dari benda yang ada di dunia nyata. Pada JavaScript, objek terdiri dari name dan value atau variabel atau metode. Metode ini bisa disebut dengan fungsi. Terus ada juga name dan value disebut sebagai properti objek dalam suatu JavaScript. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.